dipilah apa segala macam gitu. Nyangka nggak Mas tiba-tiba Bastian sisa viral sekarang dan udah diundang kemana aja untuk acara-acara TV-nya? Baru ke beberapa TV doang sih kayak Main Brownies ya, sempat trending ya. Yang trending kemarin Brownies tuh trending banget. Abis. Ya mantan aku dulu selingkuh sama namanya Bastian. Oh karena benci akhirnya yang tadi kepunya monyet kasih nama Bastian. Iya jadi kan enak ngatainnya gitu. Woi Bastian monyet. Gitu. Bastian monyet kan kita nggak salah. Bastian emang monyet gitu. Apa rantainya itu kan dia pakai rantai yang kecil-kecil gitu tajam tuh. Jadi kalau ditarik dia nyubit gitu. Oke. Nyubit. Nah ini kan sini ada bekas robek-robek juga nih. Tuh. Oh iya. Ini bekas robek. Tuh karena sebelumnya kan pakai kayak rantai kecil gitu ya. Rantai kecil. Jadi kalau ditarik itu dia nyubit gitu. Ini blok. Tuh. Dia suka nyium ya? Iya. Suka cium ya? Coba cium Mas Hafiz tuh. Bastian. Tadu jangan tidur dulu. Second dulu. Second cium. Di Oke, di podcast Ibang Layar kali ini gue kedatangan ini sebenarnya bukan manusia, tapi dia lagi populer banget. Jadi pertama kalinya nih gue ngundang di podcast Ibang Layar, biasanya gue datengin antara ada artis dan juga manajernya. Dan artisnya kali ini adalah seekor hewan, seekor beruk yang lagi mendadak viral di mana-mana dan juga bersama pelatihnya sekaligus mungkin bisa dibilang manajernya kali ya. Oke, kita sambut Mas Hafiz dan juga Bastian. Hai. Tuh, no. Apa kabar? Thank you Mas Hafiz, Bastian udah mampir di podcast Ibang Layar Business Entertainment. Luar biasa. Aku benar-benar ngikutin banget Bastian ini di mana-mana sekarang. Iya. Dan aku penasaran banget akhirnya bisa mampir ke sini. Aku thank you banget udah mau mampir. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Gimana Mas ya sehat? Sehat, alhamdulillah. Jadi kita sama tahu sekarang Bastian lagi rame banget di mana-mana. Iya. Lagi muncul di mana-mana. Channel udah punya TikTok juga. Iya. Subscribernya udah 200 ribuan ya? Iya. Kalau TikTok udah lama. Oh, buatnya udah lama. Iya, YouTube juga. Sebelum ada dia udah bikin TikTok. Oh, tapi TikToknya namanya kok Berukku Sahabatku, berarti Dari dulu memang mainnya beruk. Oh, jadi itu bukan TikTok spesial punya Bastian? Bukan, karena pas semenjak ada Bastian terus juga maskotnya kan jadi Bastian kan. Ya udah diganti tuh namanya Bastian Sipit gitu. Oh, oke. Mungkin di sini kita mau ngebahas lebih karena podcast aku kan podcast di belakang layar ya, Mas ya. Iya. Mungkin lebih ke kenapa Mas Hafiz kepikiran buat mengorbitkan Bastian? Mungkin dalam arti bukan mengorbitkan ya, bisa melatih Bastian hingga sekarang bisa terkenal sekarang. Gimana ceritanya, Mas? Karena kan sebelum ini kan dia diperjualbelikan kan ya, Bastian ini. Nah, aku ini sebagai penjinak beruk lah. Jadi temanku ini yang jual itu bawa beruk ke aku dulu nih untuk dijinakan. Nah, kalau ada permintaan skill ya kita skillin dulu gitu kan. Nah, si Bastian ini setelah dijinakin dikirim ke Jawa Timur kan. Nah, di Jawa Timur itu dia ngelawan sama ownernya. Kenapa Padahal dia udah ngelawan, dijinakin. Galak Ngelawan kan dia lagi. kan? Iya, kurang perhatian mungkin kan. Oh, oke. Kalau dia ini Kan dia nurut banget karakternya sekarang dia. ya memang harus diperhatikan tiap hari dia ini. Oke. Jadi kalau terlalu lama dia baikan, dia sifat liarnya tuh balik lagi. Gitu. Karakter dia memang beda sama yang lain. Oke. Gitu. Jadi setelah nyerang orang kan dibalikin tuh, ditukar sama yang lebih baik gitu karakternya kan. Nah, si Bastian kita jinakin Jeko. Oh, Jeko. Ya, setelah dijinakin, dijual lagi, nyerang lagi sama ownernya. Oke. Itu akhirnya ya balik lagi kan. Balik lagi ya akhirnya coba aku latih tuh skill-skillnya segala macam kayak nggak iseng, nggak ngerembet-rembet makanan, terus juga nggak rese lah gitu, nggak galak sama orang lain gitu, dibikin jinak, bener-bener jinak ke semua orang lah gitu. Nah seiring berjalannya waktu kok lama-lama sayang gitu kan, dia kan nggak laku-laku kan dulu juga karena udah terkenal galak gitu, terkenal track recordnya tuh jelek gitu. Karena dia dulu mau petik kelapa kan ya? Iya, petik kelapa terus dijualnya kan karena dia terlalu banyak lawan juga mungkin. Emang karakter harus diperhatiin banget gitu. Sedangkan untuk kita yang sekedar hobi gitu kan paling ya waktu-waktu luang aja gitu loh. Iya. Sedangkan dia tuh harus tiap hari dipegang. Oke. Iya, kalau udah seminggu aja di dalam kandang gitu, nggak dikeluar-keluarin, itu udah pasti dia marah. Marahnya sampai semarah gimana Mas biasanya? Marah ketika kayak dikasih makan, ntar dia narik gitu. Oke. Bisa gigit juga. Oh ya? Mas Hafiz selama ini merah Bastian berarti kurang lebih udah berapa lama? Ini Bastian ngantuk Udah ya kayaknya. 11 bulan. Aku kasih susu dulu ya. Jangan ngantuk ya.
Dia kalau udah kena AC ngantuk sih dia. Mau susu? Mau ya? Pegang sendiri. Pegang. 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 Bastian, pegang. Sorry. Terus Mas, ini Bastian sekarang kan mendadak viral di mana-mana. Iya. Kenapa akhirnya bisa kepikiran buat akhirnya bikinin konten buat Bastian dari yang tadinya Mas sayang dengan Bastian itu? Awal mulanya sih sebenarnya udah beberapa tahun yang lalu sih ya. Awal-awalnya tuh kan pertama kali megang buruk gede itu kan seneng ya. Iya. Seneng, terus aku tuh kayak mau ngedokumentasiin setiap apa-apa yang kita lakuin bareng gitu loh. Kayak momen-momen kita bersama gitu loh. Awal mulanya tuh diposting di TikTok tuh, karena kalau misalkan disimpan di HP kan full kan, penuh. Iya. Memorinya gak muat. Iya. Terus akhirnya diposting di TikTok gitu. Posting nggak sadar tuh tiba-tiba ada yang FYP, ada yang viral tuh ya kan. Nah, akhirnya ya keterusan lah kita mainan di TikTok tuh. Terus saran dari temen, coba mainin di YouTube juga gitu, mainin di sosial media yang lain juga lah gitu biar naik gitu. Akhirnya iseng-iseng lah bikin juga di YouTube. Maksudnya kan kalau di YouTube kan videonya lebih panjang kan, lebih bisa nyimpen banyak video gitu loh dibandingkan di TikTok yang short gitu kan. Cuma 10 menit kan maksimal kalau di TikTok ya. Nah, itu akhirnya mulanya main di YouTube situ tuh. Oke. Terus akhirnya di TikTok tuh cuma buat iseng-iseng doang tuh, posting yang istilahnya video-video yang pendek-pendek doang. Nah, tiba-tiba ada yang naik, terus dipanggil ke stasiun TV lah apa segala macam gitu. Nyangka nggak Mas tiba-tiba Bastian sisa viral sekarang dan udah diundang kemana aja untuk acara-acara TV-nya? Baru ke beberapa TV doang sih, kayak Kemarin Brownies ya, sempat trending ya. Yang trending kemarin Brownies tuh trending banget. Abis loh Bastian. Kenyang? Mau coklat nggak? Mau lanjut coklat? Mau? Mau nggak? Nggak. Kenyang, ya udah Males dulu ya. Oke, terus Brownies. Iya, Brownies kan waktu itu sempet trending tuh ya. Nah, terus Sama 3,4 juta viewers. Iya, terus banyak tuh yang ke rumah buat ngeliput Bastian. Kayak dari insert, terus dari beberapa ini juga TV juga kan, dari Trans7 lah segala macam gitu, banyak lah yang ke rumah datang. Setelah itu yang baru kemarin itu di Net TV yang acara main hakim sendiri itu. Iya, sempat digendong sama Echa Aura ya. Iya. Ya. Cuma di belakang layar digendongnya dia. Oh, di belakangnya. Iya, pas on cam malah dia udah ngantuk gitu kan. Acaranya malam kan, jam 10-an tuh. Jam 9. Acara jam 9 sampai jam 10. Nah, dia udah ngantuk banget. Dia tuh kalau udah ngantuk nggak bisa diganggu-ganggu. Jadi tuh sama kita aja kasar gitu, lebih istilahnya ngeluarin tenaga gitu dibandingkan ketika dia masih siang gitu. Kayak sekarang kan istilahnya dia masih aktif gitu. Jadi itu nggak merasa terganggu lah gitu. Kalau lagi ngantuk dia diajak main tuh terganggu dia. Dia lebih temperamen lah gitu kalau itu tuh, kalau diajak main malam-malam tuh gitu. Oke. Tapi emang kalau ngelatih kita malam gitu, jadi dia kalau malam tuh lebih males. Oke. Yang paling galak Bastian tuh pernah ngapain Mas Hafiz? Pernah digigit atau pernah dicakar atau pernah di apa? Dari awal atau setelah dijinakin? Setelah dijinakin. Setelah dijinakin sih paling ya nabok gitu, pak gitu doang sih. Oke. Terus juga ngertak, kalau ngertak sering dia kayak mangap-mangap, terus tiba-tiba wah gitu. Itu doang sih paling. Kalau sampai gigit sih enggak sih. Setelah dijinakin ya, maksudnya ya udah nggak pernah macem-macem gitu. Cuma gertak-gertak orang aja, paling kalau orang takut digertak sama dia, semakin ditakutin. Oh, jadi kita sebenarnya kalau sama Brook itu kita nggak boleh kelihatan takut ya? Iya, santai aja. Tuh ada tuh tips tuh buat teman-teman. Jadi kalau kadang-kadang kita teman-teman, tapi kalau gue jalan sama teman-teman nih Mas, kalau ngelihat kayak entah itu kera, itu monyet, anjing, dia makin takut, emang malah si hewan itu malah makin mau nerekam ya? Iya, mendingan buang muka aja. Kita buang muka, dia nggak bakal nyerang kita. Oke. Dia kan ngelihat ekspresi wajah kita takut, makin dia. Iya, jadi kalau istilahnya kita takut, jangan lihat matanya, buang mata aja gitu. Apa kita ngelirik ke samping, dia juga pasti cuek. Nah, ini tips ya buat yang penakut hewan nih. Tapi Mas Hafiz udah berapa lama berkecimpung apa ya namanya ya, bergelut di dunia primata? Kalau mulai pelihara sih dari 2020 ya, tapi kalau fokus pelatihan itu 2021 udah mulai ngelatih. Oke. Ya. Kayak di kebun binatang gitu atau gimana? Enggak, di rumah. Jadi kayak buka sekolah primata gitu. Ada orang yang primatanya nakal, nanti dibawa ke rumah gitu. Sekolah sama saya pinter pulang gitu. Oke. Iya. Oh, jadi dia ada sekolahnya ya primata. Tapi kalau untuk Bastiannya sendiri ini dia kurang lebih dari umur berapa? Sekarang umur 18 ya? Iya, 18. Bulan depan 19 berarti dia. Oh, bulan depan 19. Karena kan kemarin bilangnya 18 tahun itu bulan September lalu ya. Oke. 29 September 2023. Udah mau setahun tahunnya berarti ya? Udah mau setahun. Oke.
Berarti, nah sebenarnya kalau beduk itu umurnya tuh sampai berapa banyak? Sampai berapa lama sih mas? Yang paling tua di aku sih 25 tahun. Oh 25, berarti dia tergolong udah berumur ya? Iya, cuma kan waktu itu yang mati itu sakit. Jadi matinya bukan karena tua atau gimana, tapi karena sakit, karena pindah owner. Jadi monyet itu sama kayak kucing. Kalau udah tua, pindah majikan itu dia stres. Oh gitu. Iya, terus juga kan perubahan pola makan itu ngaruh banget tuh, jadi cuaca juga segala macam itu ngaruh. Jadi kalau daya tahan tubuhnya nggak kuat, udah pasti dia ngedrop langsung diare, intoleransi makanan, mencret, panjang, mati dia. Oke. Iya. Nah, kalau ini kan mentalnya mantep nih dia nih. Jadi bertahan dia. Kalau beruk sebenarnya lebih kuat daripada monyet ya mas? Sebenarnya apa Apanya sih tuh? bedanya beruk sama kera sama monyet itu bedanya apa? Dari kekuatan fisik atau kekuatan apa nih? Dari secara visual deh, secara visual karena kalau kita pasti kalau ngeliat pasti kita nyebutnya ini monyet gitu kan. Iya. Kalau beruk itu dia Bedanya apa? gimana ya? Warna kulitnya itu coklat ya. Coklat Oke, sampai coklat. putih warnanya. Coklat sampai putih. Sehitam-hitamnya beruk itu dia nggak sampai hitam legam gitu. Kalau ekor panjang itu kalau sering kejemur dia bisa legam gitu. Tapi bisa ada juga yang putih, memang ada. Cuma warna bulu juga beda. Warna bulu ini kan coklat nih, cenderung ke coklat ya. Kalau ekor panjang dia lebih ke abu-abu warnanya. Oh. Seekornya juga ini kan pendek. Kelihatan ya. Iya iya. Pendek Kalau ekornya. monyet panjang ya. Kalau monyet panjang. Kalau jinakin beruk tuh butuh waktu berapa lama mas? Jinakin mah sehari sih rata-rata jinak. Oh serius sehari bisa? Bisa. Sehari paling lama seminggu lah. Oke. Iya. Karena dia kan tadinya buas banget kan mas? Iya, kalau misalkan yang galak itu jinakin gampang. Yang susah itu jinakin yang trauma. Itu susah karena kita harus bener-bener pendekatan sama dia, meyakinkan dia kalau kita itu nggak bakal nyakitin dia. Itu yang susah. Ini kayak ini punya trauma dia, jadi agak susah jinakinnya. Dia traumanya apa mas? Katanya sering digebukin ya waktu dulunya ya? Iya, jadi kalau orang megang tongkat dia ketakutan. Iya, megang tongkat, megang kayu itu dia takut. Iya. Trauma dia. Sering dipukul pakai kayu kayaknya. Gara-gara jadi waktu itu sebelumnya dia sama ownernya disuruh ngambil kelapa, kalau kelapanya enggak itu digebuk gitu. Iya, kalau dia nggak mau naik ke atas kan di bawah dipukulin biar dia naik ke atas, biar kabur. Jadi pertama itu dipukulin di bawah supaya apa? Supaya dia kabur kan. Dia kabur melarikan diri ke atas. Nah setelah di atas udah secara insting dia kan metik. Oke. Gitu. Kalau dia nggak metik kan ditarik. Nah itu talinya itu rantainya itu kan dia pakai rantai yang kecil-kecil gitu tajam tuh. Jadi kalau ditarik dia nyubit gitu. Oke. Nyubit. Nah ini kan sini ada bekas robek-robek juga nih. Tuh. Oh iya. Ini bekas robek tuh, karena sebelumnya kan pakai kayak rantai kecil gitu ya. Rantai kecil. Jadi kalau ditarik itu dia nyubit gitu. Berarti sekarang mungkin kalau misalnya Bastian bisa ngomong dia happy banget dong ngomong mas. Harusnya Mas Hafiz sih. sekarang. Kalau kita Harusnya. perhatiin dia sekarang dia jadi artis, digendong sama banyak cewek-cewek cantik, iya kan? Terus tapi nggak tahu pengalaman selama Mas Hafiz bawa Bastian ini kan yang kemarin aku sempat udah cek profilnya Mas Hafiz, katanya dia sampai kuliah juga dibawa, terus kemana dibawa. Pernah ada pengalaman dari Mas Hafiz yang entah itu dikucilkan kah Mas Hafiz atau Bastiannya diisengin kah? Pernah pengalaman apa? Paling julukan aja sih, julukan panggilnya Hafiz monyet gitu. Tapi ya biasa aja ya, emang punya monyet mau gimana kan? Gitu. Terkenalnya emang karena monyet gitu. Bukan karena terkenal kecerdasan atau gimana akunya gitu, tapi terkenalnya karena punya monyet di kampus gitu ya kan. Akhirnya ya sering dapat julukan gitu. Tapi Mas Hafiz kenapa sih bisa secinta itu sama monyet kasarnya? Dia pinter banget ya, seru gitu. Jadi tuh setiap individu punya karakter yang bener-bener berbeda banget gitu. Sesama beruk aja nih gitu, itu beda banget karakternya pasti. Nggak ada yang sama persis, itu nggak ada. Kayak istilahnya kalau kucing kan kurang lebih hampir sama ya, emang ada yang beda juga sih. Cuma kalau monyet itu bener-bener kayak manusia banget gitu. Jadi ada yang sifatnya pendendam, ada yang sifatnya irian, ada yang cemburuan. Itu bener-bener variatif gitu. Jadi kita nggak ada bosennya gitu sama monyet gitu. Saking variatifnya gitu. Tapi ya perlu keahlian khusus memang untuk ngehandle-nya gitu. Karena ini kan hewan buas ya. Iya. Jadi nggak sembarangan gitu. Kecilnya emang lucu, gedenya pasti dia bakal mencoba untuk melawan kita, menunjukkan bahwa dia itu alpha gitu, menunjukkan bahwa dia pemimpinnya, berusaha untuk menguasai gitu. Monyet tuh gitu. Karena yang saya tahu monyet itu kan mirip kayak manusia ya, katanya dia bisa ngerusak rumah, bisa segala macam ya nggak sih? Bisa. Nah Mas Hafiz kan biara total ada berapa hewan di monyet di rumah? Sekarang sih tinggal 8 sih. Nah 8, selama 8 itu Mas Hafiz pernah tinggal nggak? Terus sampai tiba-tiba rumah Mas Hafiz hancur gitu, pernah ngalamin nggak? Kalau ditinggal di kandang sih. Karena pengalamannya udah banyak, kita ditinggal dalam rumah tuh udah pasti hancur rumah. Oh serius hancurnya apa gimana Mas? Ya semua nih bangsa-bangsa yang kayak gini-gini pasti jatuhin semua.
Ya, Pernah terus- Mas Hafiz pernah ngalamin gitu? Pernah. Dan apa namanya, awal-awal banget ya istilahnya kita masih awam banget tuh. Sebelumnya kan kita bener-bener nggak ngerti kalau monyet itu semenghancurkan itu gitu. Tadinya dipikir kan kayak anjing aja gitu loh. Jadi dia diem aja, ternyata enggak. Apa yang bisa dihancurin namanya dihancurin, dijatuh-jatuhin semua gitu. Walaupun ada beberapa karakter yang dilepas di rumah free roam gitu aman ada. Jadi itu karakternya nggak bisa disamain satu sama lain, tuh bener-bener berbeda banget gitu. Jadi nggak ada yang sama satupun gitu. Paling kalau secara insting rakusnya itu sama. Tapi berarti emang pada dasarnya kalau monyet itu punya karakter yang rakus ya? Ya rakus rata-rata sih. Tapi ada juga yang makannya pilih-pilih, picky gitu ada juga. Karena terlalu dibiasain makan enak biasanya. Biasanya kasih makan yang manis-manis terus. Ntar yang nggak manis dia nggak mau gitu. Kalau punya pengalaman buruk apa sama Bastian, Mas? Ya, paling di awal-awal doang sih. Yang pertama kali pas penjinakan itu. Jadi kayak pas mandiin pertama nih, kita mandiin di kamar mandi kan. Kita mandiin, dia kan kepret-kepret itu kan. Saya marahin, gak boleh begitu, saya sentil mulutnya tak gitu, pak gitu. Dia marah, saya dicemplungin ke bak. Oh bisa dia nyemplung manusia? Ya, ditarik begini sama dia gitu. Saking keselnya kan gemes gitu kan. Nyemplung saya ke bak sama dia. Ini tenaganya kan sebenarnya gede banget. Cuma kecil gitu kan, ukurannya cuma segini Iya. gitu. Nggak sebanding sama kekuatannya. Tuh. Dia berat berapa kilo ya, Mas? Beratnya sekarang 18,5. 12,5. Dari awal pas pertama aku pelihara 15 kilo. Iya, karena kan dikasih susu terus kan. Susu itu proteinnya kan tinggi, bagus tuh buat. Iya. Iya, jadi makin ngembang badannya. Mau susu lagi nggak? Bastian, Mau susu lagi? Masukin ya. ngantuk dia. Dia nggak ngantuk, dia bobo kalau nggak diminum cucu. Payah emang Tapi dia emang ngantukan ya, Mas ya? Kalau udah kena AC ngantuk, karena kan kalau di rumah itu nyalain AC kalau udah malam kan. Oh. Jadi pikiran dia kalau AC udah nyala itu udah malam, ngantuk dia. Oh, nih. Karena Mau ini? keterbiasaan aja sih. Mau? Mau nggak? Gak mau. Nggak mau. Gak mau Bastian. Mau di tempat Om Darko mau makan coklat. Ini giginya ompong ya, Mas ya? Iya, giginya ompong. Tuh. Giginya ompong. Tuh. Karena sebelumnya kan karena mungkin dia terlalu banyak lawan, jadi giginya dicabutin di sana. Dicabutinnya pakai apa, Mas? Nggak tahu, pakai tang kayaknya sih. Soalnya kan kemarin ada tukang topeng monyet ya ke rumah. Giginya ompong juga tuh monyetnya. Saya tanya-tanya lah. Katanya sih dicabutin pakai tang, dipegangin bertiga tuh monyetnya kecil, monyet ekor panjang kan. Itu aja monyet yang kecil gitu aja dicabutnya sampai 3 orang gitu ya megangin. Apalagi yang ini gitu loh. Saya kan nggak ngelakuin, nggak tahu, jadi ya cuma perkiraan aja. Tadinya saya pikir tuh dibalok gitu. Ternyata enggak. Ternyata tuh dia dicabut pakai tang. Nah kalau misalkan masih patah gitu kan, patah kan masih tajam ya, itu digergaji pakai gergaji besi. Oh, ya ampun, sadis juga ya. Makanya kita kan nggak ngelakuin, jadi kita nggak tahu. Iya, iya. Kok ditaruh, dia manja banget, maunya dipegangin. Maunya dipegangin dia. Tuh kalau dipegangin mau. Tuh ngedot loh. Mau dipegangin ya, manja ya. Manja banget emang nih Bastian, parah. Karena keseringan dimanja jadi manja banget dia. Oh, tapi dari semua 8 primata yang Mas Hafiz punya yang paling dimanja nih Bastian. Enggak sih, semua hampir rata, cuma karena dia butuh perhatian khusus ya, istilahnya dia kan yang punya trauma paling besar. Jadi kita sering keluarin dia awal mulanya. Nah sekarang karena banyak jadwal dia jadinya ya yang kepegang dia mulu. Iya, yang karena lain dia jadi syuting kurang kasih mulu ya. sayang. Iya. Tapi Mas Hafiz pernah kepikiran nggak sih tiba-tiba nih sekarang Bastian jadi artis? Enggak lah. Orang niatnya cuma buat nyimpen ini doang kan, video di sosial media gitu biar memori nggak penuh. Ternyata viral. Gak nyangka juga sih. Iya, iya. Udah ada endorse belum? Ada sih gitu. Ini dan bentar lagi nih jadi artis. Tapi kalau dari Mas Hafiz sendiri, kalau misalnya Bastian nih semakin viral, semakin diundang di mana-mana, nggak apa-apa? Apa mau ngebatasin pekerjaannya Bastian atau gimana? Ya asal jangan tiap hari aja sih. Kemarin tiap hari terus dia langsung ini sih ngedrop, badannya langsung panas. Kita kasihan juga sebenarnya. Iya, iya. Tapi ngaruh ke moodnya dia nggak? Ngaruh. Kalau misalkan dia udah kecapean gitu, itu moodnya jelek. Jadi ke orang itu lebih sensitif lah. Kayak orang kalau udah capek gimana sih jadi marah-marah mulu. Iya. Dia juga kayak gitu. Marahnya ke orang sih lebih kecil ya kemungkinan, tapi marahnya ke saya. Oke. Iya, dia kayak demo gitu lah istilahnya. Kalau orang tuh ngapain sih diajak main mulu gitu. Capek udah istirahat gitu loh. Iya, iya. Tapi dia tidur sama Mas Hafiz berarti? Iya. Kalau kita lagi nggak sibuk ya kita ajak tidur bareng. Tapi kalau kita lagi ada kegiatan-kegiatan formal ya paling di kandang dia. Oh. Udah. Kalau di kandang dia suka berontak nggak?
Kalau ditinggal paling. Jadi kalau misalkan kita keluar dari depan gitu kan, pakai motor, kita tinggal, itu dia gubrakin kandang gitu. Jadi kayak marah, digubrak-gubrak gitu kandangnya sama dia. Iya. Tapi kalau kita keluar dari belakang kan dia nggak lihat, aman. Oke. Oh, kayak sama aja kayak ninggalin bayi ya. Iya, kayak punya bocah jadinya. Iya kan? Nggak bisa ditinggal. Mas Hafiz, kalau kasih skor antara 1 sampai 10, berapa sayang sih Mas Hafiz sama Bastian? 8 sih. 8. Kenapa sih duanya nggak ini? Buat yang lain. Buat pacarnya mungkin ya yang 9 10-nya ya. Tapi ada kecemburuan nggak antara monyet-monyet yang primata yang lain dengan Bastian? Karena kan kalau yang kita lihat sekarang kan dia nih yang paling sering sama Mas Hafiz nih. Cemburu sih, biasanya yang betina-betina di rumah pada cemburu. Nah, cemburunya itu gimana sih kalau misalnya hewan tuh? Ya marah ke dia gitu. Jadi kayak kalau ada saya, si betina ini pada marah ke dia gitu. Oh gitu? Ya, kalau Kayak betina kan manusia cemburuan. ya? Ya, kalau betina kan cemburuan kan. Iya. Monyet itu betina cemburuan. Jadi kalau saya bawa dia itu masih pada diem aja. Nanti setelah saya pulang gitu, saya taruh di kandang. Udah dia pada berisik tuh, yang betinanya pada berisik marahin dia. Oh. Nah dia nggak terima, jadi ya jarang akur jadinya semenjak ini sering keluar sama yang di rumah jadi ribut mulu. Cuma kan emang kandang kita pisah kan, Iya, jadi nggak ada yang luka gitu. Mungkin dia dalam hati, sialan gue nggak diajak keluar, Bastian mulu diajak keluar gitu Iya kali nih, ya. semenjak ada Bastian gue gak pernah diajak keluar gitu. Padahal Iya. sebelumnya kan mereka duluan yang diajak, yang hadir di situ gitu. Yang Bastian ini kan baru setahun, lah yang lain kan udah lama. Iya. Iya. Tapi Mas kan sekarang Bastian udah banyak fans ya. Iya. Fansnya yang paling brutal kayak gimana Mas selama Mas Hafiz sekarang kurang lebih berapa bulan ini dia jalan-jalan? Maksudnya yang paling brutal Yang gimana? paling brutal dalam arti apakah ada yang ngajak foto, ada yang narik atau yang nyubit atau yang apa enggak? Ada sih, kayak gitu biasa aja sih. Karena Bastian juga kan jinak gitu loh. Yang penting orangnya pede. Kecuali yang Bastian gak suka tuh kalau orang seneng, saking seneng itu teriak-teriak. Dia gak suka dia. Dia nggak suka diteriakin. Gak suka. Apa aja yang nggak disuka dari si Bastian ini? Kalau kita terlalu kasar sama dia gak suka. Terus pasti kita teriak-teriak gitu, terus kita nunjukin rasa takut, itu makin diledekin sama dia. Kalau orang takut bukan dia gak suka sih, dia jadi gemes gitu, pengen ledekin gitu. Wah, gitu-gitu sama dia. Jadi itu dia kayak nunjukin kalau seneng gitu kalau ada orang takut gitu. Dia malah diledekin terus sama dia. Bahkan dia bisa sampai ngejar gitu kalau ada orang takut. Sama dia dikejar gitu, tapi nggak digigit. Cuma dia ngeledekin aja. Kayak anjing kan kalau ngeliat orang takut lari dikejar kan? Iya. Sama dia juga. Tapi Mas Hafiz cara belajar bahasa primata itu gimana Mas? Mas Hafiz berarti kurang lebih bisa mempelajari bahasanya Gerak si tubuhnya primata gitu ini ya? maksudnya. Iya, cara tahu nih gimana? Ya karena melihara lah, karena kita memperhatikan kan. Jadi kayak kalau dia lagi senang tuh kayak gimana sih gitu, kayak kalau dia lagi sedih tuh kayak gimana, kalau lagi takut misalkan dia nyengir gitu kan. Terus kalau ekor panjang sama beruk beda emang gerak tubuhnya beda. Kalau ekor panjang dia negor kita itu gitu kan. Terus kalau beruk dia manyun gitu. Oh gitu. Iya. Lebih susah mana Mas? Yang paling susah dijinakin sama Dilatih atau dilatih ya? Kalau dilatih lebih susah ekor panjang. Karena tingkat intelektualnya kan dia beruk lebih tinggi kan. Jadi lebih cerdas beruk sebenarnya. Kalau untuk dilatih enakan beruk. Tapi nggak menutup kemungkinan ekor panjang yang gampang dilatih juga ada. Jadi tingkat intelektual setiap individu itu berbeda-beda. Bahkan ada ekor panjang yang tingkat intelektualnya lebih tinggi daripada beruk. Gitu. Ada juga. Oke. Jadi nggak bisa jadi patokan sih ekor panjang atau beruk, karena ada juga monyet ekor panjang yang pinter, ada juga beruk yang kurang pinter gitu. Pernah Mas Hafiz ngurusin beruk yang kurang pinter? Pernah, sering. Oh sering. Sering ada beberapa yang datang gitu kan nyekolahin beruknya sulit memahami kita gitu. Kalau sekolahin gitu berarti orang yang misalnya kayak saya ini punya beruk, berarti saya bisa Mas Hafiz, saya mau sekolahin beruk saya dong gitu, bisa kayak gitu? Iya dulu bisa, sekarang kita udah nggak buka sekolah sih. Oh, Iya. jadi ada sekolahnya juga kayak sekolah dasar, SMP gitu ya? Iya, awal mulanya kan kadang lihat di Padang itu kan ada sekolah beruk tuh. Cuma dia kan kalau di sana dilatih untuk metik kelapa. Tapi kalau aku lebih ngelatih tuh untuk dia punya etika aja sih. Jadi kayak ada makanan di depannya dia nggak langsung ngerembet. Atau kita ngelatih skill-skill yang dasar kayak salaman, tos, jalan 2 kaki itu paling. Nggak sampai yang kayak topeng monyet berlebihan gitu, enggak sih. Nggak tega juga ngelatihnya. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya mempekerjakan hewan tuh boleh nggak sih sebenarnya? Nggak, kan ini kalau ini bukan mempekerjakan juga sebenarnya kan tiba-tiba dia viral sendiri, iya kan? Kalau dia kan nggak dipekerjakan sebenarnya sih ya. Iya. Kalau dibilang dipekerjakan ya suruh diem doang, nggak disuruh ngapa-ngapain kan, paling suruh salaman, tos gitu-gitu doang kan, ya istilahnya itu ya kayak kegiatan sehari-hari manusia biasa aja gitu. Bahkan nggak disuruh nyuci piring kan. Iya. Iya, kita disuruh nyuci piring sama mama aja nggak bisa ngelawan.
Iya kan? iya. Nggak disebut eksploitasi juga kan kalau kayak gitu istilahnya. Apalagi dia cuma makan tidur doang, enak hidupnya makmur. Tapi Mas sama Mas Hafiz bawa Bastian pernah nggak Bastian diperlakukan kasar sama orang, entah itu kayak dicubit apa Oh, kalau disengin gitu? gemes-gemes sih sering sih orang gemes gitu kayak nyubit pipinya gini-gini atau meluk-meluk kenceng gitu sering. Cuma ya dia kan dia juga ngerti gitu orang itu bukan usil gitu. Kalau usil dia marah dia kalau diusilin kayak ditoel-toel gini tuh, marah dia. Tapi ganteng loh bener-bener. Iya. Katanya hobinya meluk Mas Hafiz, coba peluk Mas Hafiz. Bastian, Peluk. sini, lihat dulu sini. Peluk. Peluk. Tuh. Dia suka nyium ya? Iya. Suka cium ya? Coba cium Mas Hafiz tuh. Bastian, Sayang. tadi jangan tidur dulu. Tidur. Up dulu. Second dulu. Second cium. 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 Cium dulu. Males dia baru udah lemes. Cium. Oke, nanti kita mau challenge nih Mas Dian buat masak nih Mas di dapur mabar. Siap nggak? Siap. Karena kita punya konten kan masak ya mabar, dan kita lihat kayaknya Mas Hafiz ini kompak luar biasa sama Mas Hafiz sama Bastian ini. Kira-kira bisa masak nggak di dapur mabar? Kita lihat nanti seberapa kompak dia. Tapi katanya Mas Hafiz kasih nama Bastian gara-gara cemburu. Gara-gara dulu Mas Hafiz pernah punya pacar, terus yang diselingkuhin sama Bastian, benar nggak sih? Iya. Oh itu benar ceritanya. Gimana ceritanya Mas? Jadi ya mantan aku dulu selingkuh sama namanya Bastian. Oh karena benci akhirnya yang tadi kepunya monyet kasih nama Bastian. Iya, jadi kan enak ngatainnya gitu. Woi Bastian monyet. Bastian monyet. Karena kita nggak salah, Bastian emang monyet gitu loh. Iya, Sampai aku iya. pakein baju Bastian tuh. Oh ini jadi karena saya sakit hatinya akhirnya membuat dia mungkin itu yang membuat akhirnya dia juga jadi terkenal Mas. Mungkin juga berawal ya. dari itu ya. Ceritanya itu ya. Mas tapi selama Mas Hafiz kurang lebih 4 tahun menjadi pelatih primata, apa sih titik terendah atau hal yang paling Mas Hafiz sedih atau hal yang paling gak terlupakan apa ya Mas? Ya kalau ada yang mati sih. Kalau ada yang mati itu ya sedihnya berminggu-minggu, nggak Oh, sebentar. Iyalah kita kayak kehilangan anak aja karena kan kita ngerawat dia udah kayak anak sendiri kan. Kita pempesin, kita mandiin tiap hari gitu kan. Nah kalau udah mati ya pasti kehilangan gitu loh. Iya sih udah pasti ya. Iya. Udah ibaratnya kayak bagian dari anak sendiri ya. Iya bener, udah jadi anggota keluarga gitu, bagi kita tuh udah bukan peliharaan lagi. Ini keluarga atau pacar ada yang komplain nggak Mas Hafiz piara primata gitu, apa jadi nggak diperhatiin gitu mungkin? Mungkin awal-awal sih orang tua kan nggak setuju karena ini kan termasuknya hewan buas kan ya, rese, ngacak-ngacak. Akhirnya aku ngontrak dulu, ngontrak buat monyet. Oh, ngontrak khusus buat monyet. Iya dulu sempet ngontrak buat monyet berapa bulan tuh kan. Nah setelah berapa bulan kemudian nyoba-nyoba bawa pulang terus sering dibawa pulang gitu. Itu lama-lama ya biasa aja karena udah ngeliat itu awal mula aku bisa ngelatih monyet itu. Oke. Jadi dilatih monyet biar nggak ngacak-ngacak. Nah setelah dibawa pulang nggak ngacak-ngacak, kita kenalin, kita edukasi ke orang tua, akhirnya diizinin di rumah. Iya, awal mulanya ngelatih kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya Bastian nih Mas makin terkenal, makin jadi artis, Mas Hafiz request gak? Apa tuh? Bastian misalnya ini makin terkenal, tiba-tiba dia ya kita nggak pernah tahu yang namanya rezeki ya, tiba-tiba dia makin jadi artis, makin muncul di mana-mana, diundang di mana-mana, Mas Hafiz gimana? Ya alhamdulillah dong. Makin Ikhlas. terkenal kalau Bastian itu monyet gitu kan. Dia kayaknya masalah-masa lalunya nih. Oke, Mas Hafiz, makasih banyak tuh dia sampai bobo loh di sini. Sama-sama. Mas Hafiz makasih banyak sama Bastian udah mampir di podcast aku. Abis ini kita langsung challenge ya. Oke, Mas siap. Hafiz sama Bastian kita challenge di dapur mabar seberapa kompak dia memasak. Yang pastinya kalian harus tonton semua konten-konten kita yang pastinya. Pokoknya buat Mas Hafiz sama Bastian semoga sukses selalu. Yang Amin, pasti terima kasih. sehat juga ya. Mau minum susu lagi nggak? Bastian up dulu Bastian. Nih. Bangun dulu. Minum lagi. Bangun Susu. dulu. Bangun dulu, minum susu, mau nggak? Susu mau nggak? Nih. Males dia. Udah. Ini nih superstar nih. Kenyang dia kayaknya. Kenyang. Kenyang. Oke. Kenyang Bastian. Thank you banget ya Mas Hafiz Oke, sama Bastian. sama-sama. Nanti kita masak di dapur mabar. Yang pasti kalian bisa tonton semua konten-konten kita. Ada podcast di belakang layar, ada mabar yang pasti dan juga Monol with Milis Gibris. Dan semua konten kita juga bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air dan juga di aplikasi Tripper pastinya. Thank you so much. Bye bye. Bye bye Bastian. Dadah.